Halo Sobat Keris dari Nol. Di episode ini, kita akan benar-benar mulai dari dasar. Memahami keris bukan hanya sebagai benda, tapi sebagai warisan budaya yang syarat dengan makna. Di sini, kita akan membedah apa itu keris, kenapa ia begitu penting, dan bagaimana peranannya dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Yuk, kita mulai perjalanan mengenal keris dari nol. Apa itu keris? Keris adalah senjata tajam tradisional yang berasal dari Jawa. Tapi pengaruh dan persebarannya meluas ke seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Malaysia, Brunei, dan sebagian Thailand serta Filipina. Bentuknya sangat khas, bilahnya tidak simetris, seringkali berkelak-kelok, dan punya pola pamor, yaitu serat logam yang membentuk motif unik di permukaan bilahnya. Tapi keris bukan sekedar senjata, ia adalah pusaka, karya seni, simbol identitas, dan cerminan filosofi hidup masyarakat Indonesia. Mengapa keris begitu penting? Keris punya posisi istimewa dalam budaya Nusantara. Ia bukan hanya benda mati, tapi dipercaya memiliki isi atau kekuatan spiritual. Keris hadir dalam berbagai ritual, upacara adat, hingga menjadi pelengkap busana tradisional. Bahkan keris diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi sejak tahun 2005. Menegaskan betapa pentingnya peran keris dalam peradaban Indonesia. Sejarah dan asal-usul keris. Asal-usul keris masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Ada yang berpendapat keris berkembang dari senjata tikam prasejarah. Ada juga yang mengaitkannya dengan pengaruh budaya India, Tiongkok, atau Dongson dari Vietnam. Bukti arkeologis menunjukkan keris sudah dikenal di Nusantara setidaknya sejak abad ke-9, seperti yang tergambar pada relief Candi Borobudur dan disebut dalam prasasti Karangtengah serta Poh di Jawa Tengah. Menariknya, istilah keris muncul dalam prasasti Taji Ponorogo dari abad ke-10. Ada juga teori yang menyebut kata keris berasal dari bahasa Jawa melungker-melungker kang bisa ngiris, menggambarkan bentuknya yang berkelok seperti ular, hewan yang disakralkan dalam budaya Jawa. Fungsi keris dalam kehidupan masyarakat. Keris punya banyak fungsi, dan setiap fungsi punya nilainya tersendiri. 1. Senjata tradisional. Pada masa lalu, keris digunakan untuk pertahanan diri, duel, dan dalam beberapa kasus menjadi senjata pamungkas di medan perang. Namun keris jarang digunakan dalam pertempuran besar, lebih sering untuk duel atau sebagai pelengkap pakaian prajurit. 2. Simbol status dan kekuasaan. Keris menjadi penanda status sosial. Semakin indah dan rumit kerisnya, semakin tinggi pula kedudukan pemiliknya. Para bangsawan dan pejabat kerajaan biasanya memiliki keris dengan kualitas dan nilai seni yang tinggi. 3. Pusaka keluarga. Banyak keluarga Jawa mewariskan keris secara turun-temurun. Keris pusaka dianggap memiliki kekuatan spiritual dan menjadi pengikat ikatan keluarga. 4. Pelengkap busana adat. Dalam berbagai upacara seperti pernikahan, keris selalu hadir sebagai bagian dari busana tradisional pria, menambah wibawa dan makna pada penampilan. 5. Benda spiritual. Keris dipercaya membawa keberuntungan, perlindungan, hingga kewibawaan bagi pemiliknya. Tak jarang keris dijadikan jimat atau benda pusaka yang dikeramatkan. 6. Karya seni. Keindahan bentuk, pamor, dan ukiran pada keris menjadikannya objek seni bernilai tinggi. Setiap keris adalah karya unik hasil kreasi empu sang pembuat keris. Bagian-bagian keris dan maknanya. Keris terdiri dari beberapa bagian utama yang masing-masing punya makna filosofis. 1. Wilah. Bagian utama keris ditempa dari logam pilihan dan membentuk dapur atau model tertentu. Setiap dapur punya nama dan filosofi, misalnya Jangkung Mayang atau Joko Lolo hingga Kebo Tedan. 2. Pamor, yaitu motif pada bilah keris yang terbentuk dari beberapa campuran logam. Pamor dipercaya membawa energi atau tuah tertentu dan sering dikaitkan dengan harapan atau doa pemiliknya. 3. Pesi. Ujung bawah bilah yang masuk ke dalam pegangan keris. Pesi melambangkan kekuatan dan pondasi.
4. Gonjo, bagian bawah keris yang menyatukan bilah dan pegangan. Dalam filosofi Jawa, gonjo dan pesi melambangkan kesatuan lingga dan yoni, simbol harmoni dan kesatuan antara laki-laki dan perempuan, abdi dan raja, manusia dan pencipta. 5. Hulu atau pegangan dan warongko atau sarungnya. Selain sebagai pelindung, bagian ini juga penuh dengan ornamen dan simbol. Hubungan antara keris dan warongkonya melambangkan keharmonisan hidup, manunggaling kawula Gusti, bersatunya manusia dengan Tuhan. Proses pembuatan keris antara seni, ilmu, dan spiritualitas. Pembuatan keris adalah proses panjang dan penuh makna. Tidak sembarang orang bisa menjadi seorang empu, sang pembuat keris. Mereka harus menguasai ilmu metalurgi, seni ukir, dan menjalani laku spiritual yang ketat. Ritual dan laku spiritual. Empu biasanya melakukan puasa atau poso dino, memilih hari yang baik, menyiapkan sesaji, dan menghindari hari-hari pantangan sesuai permintaan pemesan. Setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan, penempaan, hingga penyepuhan, disertai doa dan ritual khusus. Teknologi dan seni. Proses pembuatan keris bisa memakan waktu 30 hingga 40 hari, bahkan lebih, tergantung tingkat kerumitan dan permintaan si pemesan. Setiap keris dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan pemiliknya, bahkan pamor dan dapur disesuaikan dengan watak atau neptu pemesan. Warisan turun-temurun. Pengetahuan membuat keris diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga sang empu. Setiap empu punya rahasia, teknik, dan filosofi tersendiri, menjadikan setiap keris benar-benar unik. Keris dalam kehidupan spiritual dan sosial. Keris bukan hanya benda fisik, tapi juga sarana spiritual. Banyak masyarakat percaya keris punya kekuatan magis, bisa membawa keberuntungan, menolak bala, hingga menambah wibawa sang pemiliknya. Di Bali misalnya, keris dianggap suci dan sering disucikan dalam upacara khusus. Hari-hari tertentu digunakan untuk bersembayang dan mensucikan keris pusaka keluarga. Nilai filosofis dan simbolik keris. Setiap bagian dan motif pada keris punya makna yang mendalam. Keris adalah simbol kebijaksanaan, keberanian, dan keharmonisan. Jumlah luk pada bilah, pola pamor, hingga bentuk warangka, semuanya mengandung filosofi yang mengajarkan nilai-nilai luhur, kesabaran, keteguhan, harapan, dan keharmonisan hidup. Keris juga menjadi pengingat untuk selalu menjaga hati, tidak mudah emosi, dan tetap bersikap bijaksana. Ia adalah pagar nasihat bagi pemiliknya, sebuah pengingat agar hidup damai dan bersahaja. Keris sebagai warisan budaya. Keris bukan hanya milik masa lalu, tapi juga bagian dari identitas bangsa hari ini. Ia hadir di museum, keraton, hingga rumah-rumah rakyat sebagai pusaka keluarga. Keris adalah saksi perjalanan sejarah, spiritual, dan seni masyarakat Indonesia. Kenapa kita harus mengenal keris? Mengenal keris berarti mengenal jati diri bangsa. Keris adalah cermin perjalanan sejarah, spiritualitas, dan seni masyarakat Indonesia. Dengan memahami keris, kita belajar menghargai warisan budaya dan menjaga nilai-nilai luhur agar tidak hilang di telan zaman. Nah, teman-teman, itulah gambaran lengkap tentang keris dari lembar pendahuluan literatur yang kita bahas kali ini. Kita sudah membahas sejarah, filosofi, bagian-bagian keris, proses pembuatannya, hingga peranannya dalam kehidupan masyarakat. Di episode berikutnya, kita akan membahas lebih detail tentang jenis-jenis keris, filosofi pamor, teknik pembuatannya, hingga kisah-kisah unik di dalam dunia keris. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka dengan konten budaya seperti ini. Tulis juga di kolom komentar topik apa yang ingin kalian bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya, salam pusaka Nusantara. Selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.